Suatu hari cucu palsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disidang di pengadilan, dan di dalam proses persidangan itu sempat bertanya kepada salah seorang saksi bahwa apakah kamu cucunya Rasulullah atau saya cucunya Rasulullah. Hal ini menuai banyak kecaman di media sosial, dan salah satunya itu adalah datang dari Gus Muapik. Gus Muapik dengan sangat tegas mau nampar congor daripada sang cucu palsu tersebut. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan tentang Ali. Ya Yazid bin Muawiyah, Muhammadur Rasulullah jadduka au jaddi. Iku mbahmu mbahku, jarane Sayyid Ali Zainal Abidin. Lu ngono dadak dicontoh si Bahar, ngawur wong iku. Jadduka au jaddi iku Sayyid Ali Zainal Abidin duduk rupamu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 90 TV dari Huta Pandita Lobi Kabupaten Bulukumba. Tak kala seorang cucu palsu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Bahar Smaik pada suatu waktu dalam proses persidangan, dan ini saya kira sangat viral, mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menunjuk-nunjuk Pak Kiai yang waktu itu menjadi saksi betapa Bahar Smaik sangat percaya diri bahwa dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berteriak dengan keras bahwa dalam darahnya mengalir daripada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menuai banyak kritikan di media sosial, termasuk para ulama ikut berkomentar, dan salah satunya itu adalah Gus Muapik. Selain itu, Gus Muapik memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa betapa bangsa kita, para leluhur kita ini adalah orang-orang yang hebat. Bangsa kita adalah bangsa yang hebat dari zaman ke zaman, dan ini sinyalemen sebenarnya bahwa para imigran ini seharusnya datang di Indonesia ini betul-betul menjaga adab, menjaga etika. Jangan seolah-olah bahwa dia datang dari negara adidaya yang jauh lebih hebat daripada Nusantara. Padahal kita tahu bahwa Yaman sampai hari ini adalah merupakan salah satu negara yang paling kacau, negara yang rakyatnya sangat miskin. Nah, bagaimana Gus Muapik memberikan tamparan keras terhadap Bahar Smaik? Kita simak secara bersama-sama. Makanya anak-anak kecil-kecil karo popo tiba-tiba mengatakan, ini negeri tauhid. Oh, ini berarti pendatang baru, anyaran, durung Jawa. Seluruh dunia mencatat bahwa penguasa 2/3 dunia pernah ada dari Indonesia, namanya Singasari dan Majapahit. Pernah menguasai sampai separuh Australia, menguasai sampai semenanjung Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan ada provinsi Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng dari Majapahit. Gue nggak ngerti, seperti ini Doraemon. Ini tak cerita no. Jadi ketika Rasulullah lahir di sana tahun 571 Masehi, bangsa Jawa Barat sudah berdiri kerajaan Galuh sama kerajaan Tarumanegara. Raja besar Purnawarman dan Senasanaha, anak Raja Salokanegara namanya Dewa Warman. Punya keturunan besar membangun kerajaan di Jawa Tengah namanya Mataram, rajanya Sanjaya. Betapa yang bangun
udur cari deh kono Nabi Sulaiman sing bangun ngawur wong-wong gak pede punya bangsa bisa bangun pede deh Nabi Sulaiman podo-podo nganggu jin nenek moyang kita lebih cepat sewengi tok Bandung Bondo goblok anak muda sekarang susah bangsa negara masih terpisah di mana-mana bangsa kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika sudah punya kitab tata negara kertagama kitab bersama hidup namanya Sutasoma punya universitas terbesar di dunia namanya Nalanda makanya sampai sekarang orang Buddha di Thailand nggak pede tetap sekolah ke Indonesia walaupun jalan kaki belajar lengge ketika Timur Tengah diruntuhkan sama Mongolia Cina habis diajar Mongolia Eropa luluh lantak diajar Mongolia satu-satunya negara yang mampu menghancurkan Mongolia negara Singasari dari Nusantara tahu roh menunggu sampean belajar mangano ojo tarling ini ulama-ulama Indonesia ya pinter kita ini tahu nah itu yang kadang kita lupa makanya untuk mengingatkan itu kita peringatan Muharram itu peringatan di mana ada sebab Islam ke Indonesia Muharram itu orang sana menyebutnya bulan Asyura bulan Asyura itulah yang menyebabkan Islam bergerak ke seluruh dunia karena apa? Terjadi saling bantai di tanah Arab berebut kekuasaan antara Bani Umayyah sama cucu-cucunya Rasulullah puncaknya tanggal 10 Asyura cucu Rasulullah dipenggal kepalanya namanya Sayyidina Husain maka dunia berduka di bulan Asyura makanya orang Indonesia menyebut bulan Asyura dengan bulan Sura karena ini bulan duka maka orang Indonesia mengingat dengan tidak bikin acara perkawinan mula wong Jawa ora mantu ojo seneng-seneng wong itu bulan duka karena di bulan itu cucu Nabi banyak yang menjadi yatim maka kita peringati dengan santunan anak yatim ini caranya orang Indonesia merawat ingatan agar tidak terjadi kekacauan politik yang merenggut nyawa manusia sampai nyawa cucu Rasulullah makanya ini ono politik kok ini perang Badar itu mesti ora Jawa menyel tempiling dasar itu lah makanya kita ini santunan yang dari situ kemudian melahirkan Islam bergerak keluar Arab karena kondisi politik selamat Sayyid Ali Zainal Abidin selamatnya juga karena diinterogasi kalau Yazid tengah-tengah diinterogasi ono azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyid Ali Zainal Abidin ya Yazid bin Muawiyah Muhammadur Rasulullah jadduka au jaddi iku mbahmu pembahku dari Sayyid Ali Zainal Abidin lu ngono dadak dicontoh si Bahar ngawur wong iku jaddu kalau jadi iku Sayyid Ali Zainal Abidin duduk rupamu ngono iki ruang makanya men kudu ngerti dari situ lahir Sayyid Muhammad Bakir jauh lahir Sayyid Ja'far ditambah ruwet akhirnya bikin sholawat asghil wa asghilil zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ruwet metu mawon bon di mana ruwet gak ada putra Sayyid Ali Uraidi gak ada putra Sayyid Muhammad gak ada putra Sayyid Isa gak ada putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir hijrahnya tambah atau lah terus ribut dua anak Ubaidillah apa boten nih ribut nasab niku dari situ problemnya catatannya sih raono tapi ono sing ngarani ono ini biasa berdebat kayak gitu biasa rasa cocok ini untuk menghancurkan habaib dan ulama ora usah hari ini waktunya orang banyak pertanyaan karena ono mesin sing iso ditakoni jenenge mesin Google apa yang ditakokno ijazah presiden takokno asli kok ora takok nah dari situ lahir para keturunan Nabi ada Sayyid Ali Khalid Qasam lahir Sayyid Ahmad Syakib Mirbat dari situ lahir Sayyid Alawi Amil Faqih lahir Sayyid Ahmad Sayyid Abdul Malik sampai Mongol
lahir Said Ahmad Jalaluddin sampai Campa, lahir Said Muhammad sampai Pase, lahir Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Jawa, disebut Said Jumadil Kubro. Dari situ lahir Said Ibrahim Asmoro Kondi Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel, punya anak Raden Makhdum Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijaga. Komplit. Yang masuk ke Jawa Barat dari Sayyid Jumadil Kubro, punya murid Sayyid Samsuddin, ngajar Quran di Kerawang, dikenal dengan nama Syekhuro. Punya murid Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nggih, lah Sunan Kalijaga di murid Sunan Geseng, di murid naminipun Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, di murid Mbak Abdul Rahman Sambulasem, di murid Mbak Kiai Jabar Klirip Tuban, di murid Kiai Sufyan, di murid Kiai Abdul Halim Boyolali, gak ada murid Mbak Abdul Wahid Solotigo, gak ada murid Mbak Khairon Purwodadi, di murid Mbak Asy'ari, di putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira jelas ya, penyampaian daripada Gus Muafik ini sebagai salah satu bentuk edukasi kepada anak bangsa. Agar kita semua ini bangga dilahirkan di Nusantara, betapa hebatnya leluhur-leluhur kita, betapa hebatnya bangsa kita di zamannya, dan saya kira sampai hari ini juga Indonesia masih bertahan sebagai satu negara yang survive dalam sisi ekonomi, sekalipun negara luar atau dunia mengalami resesi ekonomi, tapi kita masih tetap bisa bernapas lega di bawah kepemimpinan Pak Jokowi atas berkah para wali. Itulah kehebatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh ada yang sok-sokan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah ini, padahal nasabnya rungkat. Sampai hari ini mereka tidak sanggup membuktikan bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berdasarkan kitab-kitab sejaman sebagaimana yang diharapkan oleh Kiai Aimanuddin Usman Al-Bantani, ataupun misalnya berdasarkan hasil tes DNA. Oleh karena itu kita berharap sebenarnya bahwa orang-orang Ba'lawi yang ada di Indonesia ini jangan lagi bicara soal nasabnya, jangan lagi ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada prinsipnya kita pun menghargai dan menghormati orang-orang sekalipun bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah ketakwaannya. Demikian sahabat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.